Aman? Aman. Oke, Coach, selamat siang. Mungkin boleh sebagai awalan dijelaskan Coach, agenda Coach hari ini apa Coach? Iya, terima kasih ya. Agenda hari ini adalah mentalent pemain-pemain yang berada di Tangerang dan sekitarnya. Kenapa? Karena Banten mempunyai potensi-potensi kelahiran 2006-2007, maka PSSI menganjurkan setiap 9 provinsi ini harus membentuk seleksi di pembinaan usia muda, terutama di kelahiran 2006 dan 2007. Maka kami ditunjuk untuk memantau atau mentalent pemain-pemain atau bakat-bakat yang ada di Tangerang ini. Lalu Coach, untuk proses seleksi ini kira-kira diikuti berapa pemain sih Coach? Iya, pemain kalau saya dengar dari panitia ada di 150 sekian ya. Banyak juga mereka hadir, tapi banyak juga yang mungkin berbenturan dengan kegiatan sekolah atau enggak kegiatan sekarang ini, dia kan ada kegiatan Popnas. Maka banyak pemain-pemain terpecah dengan kegiatan itu. Jadi kalau saya lihat sih belum semua kelahiran 2006 yang hadir mengikuti kegiatan ini. Tapi ya itu pilihan bagi pemain dan orang tua siswa. Yang penting di sini PSSI memfasilitasi kegiatan dan ingin melihat langsung, maka kami ditunjuk langsung untuk mentalent pemain-pemain terutama di kelahiran 2006 dan 2007. Lalu Coach melihat potensi pada hari ini gimana sih Coach khususnya di Tangerang? Iya, yang saya katakan tadi, mereka datang banyak pemain yang belum siap ya, banyak juga pemain yang sudah siap. Nah itu yang tertalent. Kenapa? Karena yang sudah siap itu mereka berlatih rutin, Sedangkan pemain yang tidak siap itu bukan mereka tidak bagus, tapi mereka tidak berlatih rutin, tidak mempunyai kompetisi yang kompetisi yang jangka panjang. Ibaratnya akhirnya kelihatan timpang dari antara pemain yang berlatih yang sering mengikuti kompetisi sama yang pemain-pemain yang jarang berlatih dan jarang mengikuti kompetisi. Jadi terlihat banget di sini, karena kita lihat kan ada pemain yang kram, ada yang dia hanya lari berapa kali lari udah capek. Jadi kita bisa memastikan bahwa ada pemain yang berlatih, ada yang tidak. Tapi karena seleksi ini diundang seluruh anak bangsa berhak untuk mengikuti dan masuk di talent scouting ini, maka kami memberikan wadah atau latihan yang sekiranya kami bisa memantau mereka gitu. Lalu dari 160 itu Coach, kira-kira di seleksi daerah ini berapa sih Coach yang mungkin akan dibawa nanti ke seleksi pusat Coach? Jadi kami dianjurkan ya kalau memang ada talent yang berbakat yang kita lihat di atas dari yang sudah kita lihat atau yang sudah ada, ya kita harus ambil dan paksakan mereka untuk ke sana. Kalau memang ada 11 terbaik di setiap provinsi, 11 itu dia diundang ke sana. Tapi karena ada grade atau level yang kita lihat, oh bek kanan seperti apa, bek kiri seperti apa, tinggi dan lain-lain, maka kriteria itu sesuai dengan style of play-nya pelatih yang diinginkan oleh Coach Bima untuk menghadapi Piala Dunia ini. Maka kita harus mencari bakat-bakat yang bisa mensupport kegiatan atau program atau style of play-nya Coach Bima. Lalu Coach, ini kan Coach Bima kan sebagai mantan pemain juga ya? Kira-kira bagaimana sih melihat program yang dijalankan oleh Coach Bima dengan ke daerah-daerah mencari pemain itu bagaimana Coach melihatnya? Iya, ini luar biasa ya, apalagi mengkolaborasi ya dari federasi ke pemerintah. Di situ kan ada Kemenpora, baru ada pelatihan-pelatihan lagi. Misal ada klub-klub profesional yang memiliki kegiatan khusus, yaitu usia 20, 18 dan 16 yang semua tim Liga 1 wajib memiliki
kelompok umur di 3 kategori itu, maka ini terbantu banget untuk mencari bibit-bibit yang dari pelosok sudut sana sampai dengan yang ada di kota besar gitu. Kalau coach ini di tengah persiapan U17 coach, mungkin ada saran sebagai coach juga pemain, mantan pemain, pentingnya EPA coach mungkin ya. Apa mungkin kepada presiden agar bisa menggulirkan kembali EPA, seberapa penting EPA kompetisi di kelompok junior ini coach? Iya, penting. Kalau ditanya penting, sangat penting banget, karena kita lihat bahwa tiba-tiba kita ditunjuk sebagai negara yang mewakili Piala Dunia U17. Maka dari itu balik lagi ke belakang, apakah tim-tim ini berkompetisi rutin di kelahiran ini? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Maka dari itu pentingnya kompetisi berjenjang atau kompetisi kelompok umur ini dia harus tetap dilaksanakan oleh federasi atau oleh pemerintah daerah, saling kolaborasi, karena hal yang seperti ini yang kita lihat, ada kemarin tim yang sudah siap yang dibentuk oleh Mas Bima kelahiran 2006 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia ini, tapi berapa lama mereka stop, tidak ada kompetisi, hampir sekitar 1 tahun lebih. Maka dari itu Coach Bima jadinya mengulang kembali. Tapi kalau ada kompetisi rutin seperti Liga 1, Coach Bima tidak jauh memantau pemain-pemainnya, levelnya juga dia udah pasti tahu. Ada yang baru juga, generasi yang baru yang muncul itu pasti sudah tahu. Pentingnya kompetisi yang harus diperhatikan adalah kompetisi yang bukan hanya 1 bulan 2 bulan selesai, tapi kompetisi jangka panjang, dan mempersiapkan plan adalah long termnya, jangka panjang. Dari umur berapa kita akan kembangkan pemain-pemain muda ini, dan bentuk kompetisinya kolaborasi dengan pemerintah, sehingga pemain-pemain muda atau bakat-bakat pemain muda yang ada di Indonesia ini terjaga bukan hanya sekedar kita memantau datanya, tapi mereka terdata, terseleksi secara rutin karena ada kompetisi dan ada pelatihan yang rutin dilakukan oleh klub-klub Liga 1. Berarti menjadi saran juga buat federasi ya coach untuk concern terhadap kompetisi. Iya sih, harus ya, karena kan kita lebih konsen ke situ, konsen untuk bangkitkan pemain-pemain muda. Satu contoh, kita sudah bisa memberikan contoh setelah hampir 6-7 tahun federasi mengeluarkan tentang Villanesia, mencerdaskan atau memberi pengalaman pelatihan yang baik, yang terstruktur dari kurikulum yang dibangun oleh PSSI kepada pelatih-pelatih di seluruh Indonesia ini. Ini sangat membantu, dan pelatih-pelatih itu pun membantu programnya PSSI untuk membentuk pemain-pemain muda ini sesuai dengan kurikulum yang dibangun oleh PSSI. Dan alhamdulillah yang kita lihat sekarang adalah Coach Indra bisa sukses di kelahiran 22 atau under 22. Itu berkat dari kerjasama kurikulum yang dibangun oleh PSSI dan komunikasi yang rutin dari Asprof, Askap, dan Askot yang selalu mengirimkan database sehingga semua pemain-pemain itu terdata. Dan alhamdulillah di pembinaan usia muda ini kita bagus. Pasti banyak orang bilang, kenapa kita bagus di usia muda tapi di senior melempem. Kita bisa membentuk pemain muda ini dan bagus, tapi bagaimana kita menjaga ke sana? Nah, itu yang kita harus jadi pikirkan baik-baik dari sekarang. Untuk menjaga mereka sampai senior bagus harus seperti apa ya? Berarti harus kerjasama yang baik untuk membangun fondasi yang baik sehingga kita terstruktur menjadi piramid yang baik untuk sepak bola Indonesia. Termasuk dalam Villanesia itu Coach ya? Termasuk dalam Villanesia. Nah, maka kalau mengikuti struktur yang dibuat oleh Villanesia itu, kita akan mencapai ke sana step by step, pelan, dan membentuk pemain, menjaganya juga. Gitu. Lalu Coach, ini kan udah persiapan Piala Dunia U17. Ya. Lalu ada target besar nih dari Pak Presiden bahwa
pengennya ke final. Iya. Final. Nah, coach sebagai mantan pemain dan juga melihat potensi langsung kira-kira pandangan coach bisa nggak sih coach timnas U17 ini nanti anak-anak bangsa kita untuk ke final? Iya, kalau untuk ke final kita nggak usah bicara dulu final ya. Kita bicara bagaimana pemain bisa mendapatkan pengalaman uji coba, masa persiapan itu dia uji coba ke luar negeri, bermain dengan kelompok umur yang sama tapi berada di luar negeri, yang tim-tim yang kontestan nanti akan mengikuti Piala Dunia. Balik lagi kita bisa evaluasi, melihat apa kekurangan kelebihan kita. Itu harus dibentuk sehingga kita bisa melihat kita ada di mana dan bisakah kita bersaing dengan tim-tim Eropa. Saya rasa harus dari kita mempersiapkan tim, habis itu melakukan uji coba di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga kita bisa melihat garis besarnya, oh kita ada di mana sih, kelompok umur ini bisa apa tidak, kan seperti itu. Berarti perlu langkah-langkah yang Harus ada langkah-langkah, tapi kalau kita lihat sekarang kita bentuk tim tiba-tiba kita udah harus target juara, kita belum bisa seperti itu. Saya rasa kita harus lihat juga level pemain-pemain tim-tim yang nanti kontestan Piala Dunia ini, mereka ada di mana levelnya. Bisakah kita ke luar negeri uji coba dengan mereka, kan seperti itu. Sehingga pulang hasilnya ada evaluasi pasti. Dan saya rasa Coach Bima juga sudah paham dengan itu dengan timnya, dan tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri, ada pelatihan yang baik, ada uji coba yang baik dalam negeri dan di luar negeri, sehingga kita bisa lihat level kita ada di mana sih, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.